Balik lagi nih sama Rina di sini. Yang pada kesempatan kali ini Rina di sini di acara Gita Sastra edisi ke-38. Wow, udah lumayan panjang ya. Jadi hari ini itu ada tamu spesial dari SMA Negeri 1 Seririt. Kebetulan udah ada Pak Edi, Kak Mintaraga dan juga Ibu guru beserta adik-adik yang luar biasa. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Rina langsung aja serahkan kepada Kak Edi. Silakan Kak Edi. Oke, ini beda sekarang. Penyiarnya beda, logatnya beda, gelegarnya juga berbeda. Oke, episode baru yang ada di rumah dan studio seperti yang dikatakan ternyata tadi bahwa kita kedatangan tamu dari ibu guru dan adik-adik dari SMA Negeri 1 Seririt. Ini beda pakaian tapi satu beda pakaian dan satu visi. Oke, bisa diperkenalkan dulu mulai dari ibu terus ke adik-adik ke episode baru yang ada di rumah, silakan. Iya, terima kasih. Jadi saya perkenalkan ya, nama saya Niwayan Budiari. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Seririt. Kebetulan sih saya mengajar bahasa Inggris, cuma sering gabung sama anak di puisi atau dan sebagainya. Ekstra Bu ya? Ini ekstra nggak? Ekstra sih enggak, cuma ya ada kegiatan kita ngumpul-ngumpul atau apa, jadi kita gabung sambil ngomongin masalah minat gitu, puisi gitu misalnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi nama saya adalah Himadi Dwi Wiswanyana, bisa dipanggil Dwi. Ya, jadi perkenalkan nama saya adalah Made Mahesa Arya Moreno, biasa dipanggil Joey Moreno. Perkenalkan, saya Desa Putu Ayudina Chandra Dewi, bisa dipanggil Desa. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Radini Istuhayu Tejamaya, bisa dipanggil Radin. Wih, panjang sekali nanti. Memang paling panjang. Oke, kita ngobrol santai ya, tak perlu serius-serius. Oke, sebelum episode bareng yang di rumah, sebelum kita mulai acara, yang pertama di Mintaraga, kita ucapkan selamat kepada Bunda ya, atas turun rekomendasi Bapak Wayan Koster dan calon dan wisuda putrinya dia. Jadi Bunda Putri ini adalah penggagas acara ini. Jadi Bunda Putri Koster yang menggagas kegiatan atau acara kita sastra Radio Labarong. Jadi maka dari itu kita memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau. Oke. Mungkin episode yang di rumah penasaran apa sih yang akan kita bahas gitu. Nah, dengar ini podcast, ada siapa yang podcast ini nih? Ya semuanya. Saya kebetulan pembinanya. Kami baru mau buat podcast ini. Kebetulan. Oke, Ibu, lanjut ini dulu sebelum ke puisi ya, sebelum ke anak-anak. Ceritakan dulu deh apa yang prestasi anak-anak selama 2 dekade terakhir. 2 tahun terakhir. 2 dekade. Dekade ya. Iya. Jadi gimana ya? Mungkin di sini banyak hal yang kita pelajari, yang baru-baru hal yang kita pelajari ya, terutama di sastra dulu kan mereka tuh mungkin bisa dikatakan belum mengenal yang namanya puisi gitu, tetapi mungkin karena motivasi diri jadi semakin saya selalu motivasi mereka, ayo cari pengalaman, cari berita-berita dimanapun apa kalian inginkan. Kalau kalian mau berpuisi silakan ya, maksimalkan bakat kalian. Jadi mereka dengan sendirinya, ada yang ke bahasa Inggris ini seperti Radin. Jadi saya minatnya di bahasa Inggris, jadi membawakan puisi bahasa Inggris. Terus ini teman-temannya juga yang lain, mereka kebetulan jadi lebih condong ke bahasa Indonesia, mungkin puisi bahasa Indonesia. Jadi saya berikan, jadi mereka, kita sering kumpul sebenarnya, kumpul terus ya sekedar sharing satu sama lain gitu. Dan ya syukurnya keempat orang ini semua mendapatkan juara gitu ya. Ada yang di tingkat nasional mungkin juara favorit, terus ya ada juara pertama yang kemarin diikuti oleh Joy, itu luar biasa. Terus ini Desa lebih banyak dia pengalamannya karena lebih dulu dia mungkin sebelum di SMA, mungkin di SMP dia juga udah punya pengalaman sebelumnya di bidang puisi ya Desa ya. Gitu. Jadi tinggal di SMA tinggal mengasah aja.
Ki Radin juga kemarin karena kesempatannya di bahasa Inggris, jadi dia lebih cenderung ke sana gitu, jadi oke lah gitu. Jadi ya mereka punya apa namanya, pencapaian yang patut dibanggakan ya gitu oleh Semanser terutama. Siapa nakodanya? Pimpin nakodanya siapa? Sekarang Pak Ngurah Putu Wiswayana. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Ini selamat sore. Kita dari tim Gita Sastra mengucapkan terima kasih ini sudah mengirim Pak Putu guru dan juga murid-muridnya. Selamat sore Pak Putu. Wah, ini bukunya, buku Bunda udah di bawah. Oke. Oke, silakan duduk Pak Putu. Oke, Pesado Barong, sebelum kita membahas bagaimana prestasi adik-adik, silakan Desa dulu bacakan puisi ya. Waduh, membacakan puisi. Ini Dari ya, dari like itu. saya Ini baru dapat kiriman dari Jengki. ini baru saya lihat puisinya Pak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Baru Boleh baca aja. karena Pak. belum menginterpretasikan ya. Apa Pak? Keren sekali kalimatnya loh. Kalau dari elektronik booknya saya ketemu, tapi di sini belum ketemu. Nggak Nggak percaya. Nggak apa-apa. Ini kan mau persiapan lomba yang puisi Bali Politika kan. Ekspresikan sekarang ini ada Pengalamannya ada masukan nanti pasti. Ayo semangat Desa. Gimana lombanya? tingkat provinsi Pak. Ini Bali Politika ngadain yang bikin Jengki. Oh, Boleh sambil berdiri, tidak apa. Belum dapat latihan. masih ada? Iya, iya nggak apa-apa. Dibagikan untuk setiap acara. Malam Terpanjang, karya Stira Prana Duarsa. Ini malam adalah malam yang terpanjang dan terkelam. Berjaga-jagalah, karena menurut cerita, Sang Dewa Siwa akan turun ke bumi, menghapus dosa-dosa yang paling berkerak sekalipun. Ingatlah Lubdaka yang begitu mudah mendapatkan surga hanya karena semalaman ia mampu menahan nafsu dan selalu mengucapkan kata Siwa. Di luar, angin bergetar diterpa sedikit gerimis, membuat malam lebih mencekam, dan kita mengira-ngira bagaimana wajah surga. Apakah ia serupa taman dengan bunga warna-warni, dan di tengahnya ada sungai yang dialiri oleh susu dan anggur? Ataukah sebuah rumah makan dengan persediaan makanan yang berlimpah, di mana para bidadari melayani kita dengan dada sedikit terbuka? Sementara pikiran melayang membayangkan surga, jari-jari tangan telah kaku karena sibuk bermain gadget. Esok kita kembali bekerja, memenuhi tuntutan kehidupan. Kita pun melupakan Lubdaka dan menganggap itu hanya sebagai dongeng bagi para pendosa yang merindukan untuk mendapatkan surga dengan jalan pintas.
Oke. Maaf ya, ini baru baca. Oke, Pak Putu bisa kasih komentar nggak Pak Putu? Bagus modal suaranya. Modal suara yang bagus ya. Dia alami dia. Itu loh. Waktu Sumpah Kubakarna ikut Gimana? dan Sumpah Kubakarna yang waktu itu Enak ya? 25 besar. Oh, bagus dia, makanya bagus suaranya kan. beliau yang Bagus juri juga. masuk final. Nah, yang pertama menurut saya kalau kita baca itu satu, kita berpikir nih bacanya di mana nih. Di radio pasti beda dengan yang di panggung. Di panggung itu ada penonton langsung, ada ruangan yang begitu ya. Di radio kan melalui suara yang keluar dari itu akan meruang ya kan. Ini mic-nya juga bisa lebih peka. Kalau di sana bisa jadi mic-nya tidak peka, ada kuangking. Maka gininya itu kekuatannya itu keluar terpancar secara utuh. Kalau radio kan suara aja sebenarnya. Siapa yang tahu dia penyiar cantik? Suaranya aja. Oh ini atau banyak penyiarnya nggak cantik tapi suaranya bagus, orang sampai dia jatuh cinta karena mendengar suara aja. Dulu ada penyanyi nggak cantik tapi suaranya baru kita suka tuh loh, cewek siapa namanya? Ada Nasing tuh. Ati Purwasih. Nah, kan tidak cantik kan tapi suaranya, wih. Minta Raga pasti belum lahir. Belum lahir deh. Nah itu loh, itu makanya jadi ketika nanti bacanya itu di panggung, yang keluar itu bukannya suara tapi juga ekspresimu kan. Gerak-gerikmu gimana? Apakah gerak-gerik yang berlebihan kadang-kadang merusakan gitu? Kan beda dengan gini. Saya aja lagi kemarin lagi memberikan diskusi tentang membaca inklusif karena seorang tokoh di Jakarta ada. Saya juga nggak tahu selera saya belum tentu sama dengan selera juri. Nah, tetapi jangan itunya dulu kalau kita misalnya kalau gede ke lomba baca puisi, jangan berpikir gini dulu. Nanti setelah kita berusaha dulu sebaik-baiknya tafsirkan dulu puisi itu. Saya dulu dari kecil soalnya saya ikut lomba puisi, baca puisi dari seumuran kalian. Saya banyak orang baca puisi, tapi yang saya dikalahkan oleh anak kecil yang anak SMP. Puisinya itu sebenarnya dia sendiri nggak ngerti kalau saya akan tafsirannya. Tapi karena jurinya itu sukanya yang wow gitu. Jadi pertama kalau kita baca puisi seperti itu kan tadi tafsirannya tuh tafsir dulu. Kalau misalnya mendadak nggak apa-apa karena kita mendadak ya tidak mesti bagus. Memang suaranya intuisinya dijel sepotong kalimat tuh kalau udah biasa baca puisi itu pasti tahu di mana harus potong kalimatnya, di mana naikkan dikit, di mana jeda kan, di mana kemudian kita puncakkan biar ada gelombang sedikit. Karena radio kan ngomong belum ada aku gitu begini kan, di mana dalamnya itu, kan di mana budisnya itu lah di panggung lain itu. Nah, kalau misalnya tidak mendadak, aku pelajari betul. Seperti kemarin kan udah yang gimana nih begini, apa maksudnya jiwa tiga gunung? Aku baru apa maksudnya jiwa tiga gunung? Baru ingat yang bentuk Sungai Ciliwung itu lah dari gunung itu. Aku jadi bukan beringat saya. Pas Sungai Ciliwung itu karena sebenarnya kan asalnya dari Bogor itu kan ada 3 gunung ternyata. Jiwa 3 gunung tidak sesuatu yang itu. Jadi betul suatu jiwa 3 gunung. Jiwa gunung Batur gitu misalnya pusing kan jiwa gunung Agung itu lain lagi dah. Wih, ada mistiknya, ada kesakralan bagi orang Bali kan Gunung Agung sakral, makanya orang larang sekarang ini cocok kali dilarang oleh Pak Pastor. Menek tanpa gini, orang bisa menek hanya untuk buat konten lanjang sana nanti viral. Saya berada di Gunung Agung. Oh, pura-pura beryoga dia melalung sana. Kan bagi orang Bali kan jejak mesin skala yang oleh lagi kan. Baru mau baju benar baru buka baju rumah hilang loh, mau gini nyari sesuatu kita kan pikir-pikir gitu kalau kita buat yang aneh. Nah itu loh. Jadi kalau baca di luar itu bisa dipelajari. Gimana nih? Gimana caranya kamu baca panggung ya? Gimana kamu baca puisi itu supaya orang-orang itu ikut merasakan. Ada kalau saya kan orang teater, saya bermain teater saya bilang pada anak-anak saya, aktor-aktor saya. Kamu baru bermain teater tuh untuk dirimu. Coba kamu suara itu harus sampai kepada penonton dan penonton itu dijangkau betul perasaannya dalam
Sehingga ketika kamu menangis, bukan menangis untuk kamu aja, tapi juga dia merasakan kamu harus nangis. Kalau itu apakah sama kamu seperti apa mesti bertangis seperti berteriak atau enggak? Coba kamu diam aja, kamu air mata mau keluar, pasti jawab belum lalu ada masalahnya. Boleh ngerong-ngerong anak-anak, saya kan tapi kalau anak-anak yang nangisnya diam di pojok, lebih paling sebenarnya kan. Itu anak-anak ada apa? Kamu gitu. Nah ada di jenis tangisan kan kita bisa pilih. Orang teater biasanya orang yang nggak bisa acting pasti pilihnya wah. Kecuali karakter orang itu liku, misalnya kan cocok kan. Kalau liku kan memang gitu ceweknya apa monyet itu ya berlebihan ya ngomong gitu, dia harus keluar nangisnya ya sama goyang-goyang padahal sudah punya pacar 3 ya goyang-goyang biar ada yang memeluk. Nah, Bapak ini kan SMA ya? Iya. Jadi bagus ya, kita tepuk tangan dulu nih. Ya, pokoknya kamu ketika lomba itu yang penting kita bagus dulu, buat maksimal. Buat maksimal, optimal, kekuatanmu keluar, ada bayi hidupnya jadi satu itu. Nanti kalau kamu menang itu bonus. Ya. Karena kamu udah berusaha. Tapi kalau kamu tidak menang, kamu sudah mendapatkan karma baik. Selesai mengalami karma baik dari Utara Saraswati itu ya ikut bersama-sama memutarkan orang memutar roda keindahan, roda kehidupan. Jadi bersama-sama beliau itu memujanya dengan ikut memutar roda keindahan melalui karma baik kesenian itu. Bapak selalu begitu berpikir. Jangan pikir adik saya bapak dari kamu dapat berkesenian langsung dapat duit, enggak. Karena saya ada orang dari pagi, kamu dapat apa dari pagi? Aku tanya. Jumlahnya 4, saya bagat urusannya ke dasar. Emeknya punya, kok semangat mau mulai sepatu, apa dapat duit, ya, kesehatan ya. Berkesenian apa kok putus-putusnya? Aku nggak ada jalan lain. Aku dengan kesenian aku merasa jiwa dan ragaku bisa tersucikan, tercuci aku. Katarsis itu loh, katarsis sebenarnya. Seperti itu. Kamu baca puisi. Apa saya mesti nunggu guru saya kemarin di sini bukan tukang makan, datangnya kamu sini. Pak, dulunya bapak gitu. Dan pasar di kosan bapak ada pasar. Jalan saya ada motor, saya jalan kaki untuk mendengarkan orang-orang ngomong tuh apa sih ngomong sastra. Lama-lama gitu kok udah panggilannya. Ini adik juga gitu. Kalau ada gurunya ini bagus, terima kasih dengan guru yang datang mengantar murid-muridnya, kan tidak semua guru begitu tuh. Kalau kamu suka, cek asal demen ya. Coba akhirnya dan asal demen orang menggending jadi demen dia menggending ya ada karaoke ya wah suaranya jelek ya. Karena dia semacam pencucian jiwanya dia dengan dia menyanyi, dia merasa otot-ototnya lentur kembali dari kedengaran dengan merasa kita baca puisi berkesenian, otot-otot kita lentur bisa sehingga kita bisa fokus untuk melanjutkan pelajaran sekolahnya atau apapun itu ya. Tapi ingat kesenian itu tidak ada puisi yang ditulis sia-sia, semuanya membawa pesan. Ambil pesannya itu, jadikan untuk pendalaman, menambah pengalaman batin, pengalamanmu. Bagaimana cara mengungkapkan pujian kepada alam, kesepian itu di puisi itu betul-betul kamu dapatkan. Tidak orang-orang itu mungkin mengucapkan sesuatu secara klise, tapi kamu kan seperti misalnya Sutarji mengatakan. Dalam Bali kan ada istilah taklamasi itu. Kamu laku, aku laku, kamu. Sutarji kan begini, yang tertusuk padamu berdarah padamu. Artinya ketika mahasiswa dipukulin di Jakarta, saya masuk rumah sakit, aku sakit lah. Walaupun saya diam sih. Kita merasakan sakitnya. Itu kayak ilmunya cara mengungkapkan yang tertusuk padamu berdarah padamu. Itu misalnya Gunung Mawar dan sesuatu yang kelak retak. Sesuatu yang kelak letak dalam sajak puisi itu bagus-bagus mendapatkannya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekali berarti sudah atau tidak. Apakah saya di usia 62 sudah saya berarti? Saya merasa belum berarti ya, kecuali makhluk yang diberikan badan. Kayak caranya dengan demikian kita terpacu. Agar berarti apa minimal berarti di keluarga. Minimal berarti bagi orang yang melahirkan kita itu udah keren itu ya kan karena dia melahirkan ibu kan berat ya udah aku mau sing tanya mana jadi mulai sing nagih kan kira parah kan bangun pisah-pisah gitu misalnya Pak keren ya selamat ya adik ya bagus oke Mas Barong tangan
dulu. Oke, episode bareng yang di rumah itu penafsiran dari Pak Satif Kusuma ada pembacaan puisi desa. Ini sebenarnya bukan tujukan pada desa saja ya, tapi ini tujukan pada fans bareng yang ada di rumah yang suka baca puisi. Sebab orang yang suka baca puisi itu kadang-kadang ceria dia. Setuju. Ceria karena otot-ototnya bergerak gitu. Terus tadi cuma saya mungkin karena baru baca ya. Nah, tadi Pak Kudu mengatakan bahwa dalam pembacaan puisi kita harus merasakan menafsir gitu. Setelah menafsir itu otomatis akan mata akan bergerak ya, tangan akan bergerak, tubuh akan bergerak berdasarkan penafsiran itu. Gitu. Dan itu saya tidak ada. Iya. Tidak ada. Cuma kekuatan kata, suara bagus sekali. Cuma penafsiran tidak ada sehingga tidak menimbulkan roh dia untuk menggerakkan tangan dan mata Anda dan ekspresi wajah. Ingat kalau ini radio oke bagus, dan itu kalau lomba di panggung itu tidak mengena, tidak menyentuh juri, tidak menyentuh penonton. Inti dari lomba itu adalah bagaimana bisa menyentuh hati juri dan hati penonton. Jadi kalau itu yang akan dibacakan kali yang pasti maknanya. Dan di sisi lain Bunda Putri juga menjelaskan bahwa tolong diingat ini episode bareng di rumah dan di studio, membaca puisi itu mendidik sebenarnya, mendidik agar orang-orang itu cermat apa yang dibaca, apakah bacaan itu hoax atau benar. Itu sebenarnya tujuan dari literasi itu sendiri dan baca puisi sendiri. Mungkin sekarang banyak hoax ya yang beredar, itu akan dengan belajar sastra, dengan menjalani maknanya itu kita akan menjadi was-was, benar gak ini, kalau udah cek dan dicek lagi baru percaya. Itu tujuan dari belajar sastra. Di samping juga untuk dikata Pak itu menyucikan batin itu dalam konteks seperti ini. Puisi itu tidak lahir dari ruang kosong, itu ditulis oleh penyair dan ada pesan-pesan yang masuk di dalamnya. Setiap pesan yang ada dalam itu ketika kita mencermati puisi itu secara tidak langsung akan menjadi pemandu kita untuk melangkah. Oke, seperti tadi Lubdaka itu kan ada sindiran. Lubdaka mencapai surga hanya semalam dengan melafalkan nama Siwa. Itu semacam entah miskomunikasi antara teks dan pemahaman, atau mungkin semacam sindiran kepada penguasa saat ini kan, hanya ingin yang instan saja gitu, dengan menghalalkan segala cara, modelnya seperti itu. Puisi yang dikeluarkan dari penyair itu ketika sudah sampai ke penonton atau ke pembaca itu beda maknanya, tergantung dari penafsiran masing-masing. Jadi dalam puisi tadi itu karena masih lama ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 4 September. 4, masih ada waktu baca, selami. Dengan menyelami itu akan muncul roh, benar akan muncul, otomatis muncul roh. Puisi itu merasuki jiwa kita. Oke, sekian dulu untuk koreksi dari pembacaan puisi desa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, siapa namanya lupa tadi? Saya Dwi. Oke. Dwi, apa aja yang telah ditulis, puisi-puisi apa aja yang telah ditulis? Sebenarnya saya baru belajar tentang puisi karena kenapa saya baru belajar, karena kemarin terinspirasi dari tugas sekolah gitu. Karena kemarin kan materinya tentang puisi gitu. Kebetulan diajarin Bu Dai Suarmika juga. Kita disuruh buat puisi, saya coba buat dulu dan katanya bagus, gak ada koreksi salahnya, dan saya coba buat tak lombain sendiri, kerja sendiri, yang dapat juara favorit. Kan nasional ya? Iya, kemarin juga baru nulis kemarin puisi juga, tapi puisinya tuh lebih ke tipe agak sedih-sedih tentang keluarga aja semuanya. Nggak apa-apa kalau emang itu yang diinginkan. Ya. Bu Daya Suarmik itu kebetulan kakak kelas, mungkin salam ya. Terus
sepengetahuan saya tentang dia tuh teliti. Iya, teliti banget. Sekali. Terutama dalam penggunaan Kata itu bahasa. ya, pemilihan kata dalam musik dia itu teliti sekali. Tetapi dia tidak mengembangkannya. Tidak mengembangkannya. Mungkin dia membebaskan ke adik gitu ya. Iya. Oke, dari SMA sudah menulis puisi. Tolong jaga stamina itu, jangan berhenti. Yes. Ya, sekarang menulis, setelah itu seminggu lagi menulis. Anda akan jadi orang di kemudian hari. Terbiasa. Biasa. Dengan menulis itu kita jadi peka terhadap lingkungan kita. Misalkan Bukan inspirasi juga. ya, peka terhadap inspirasi terhadap lingkungan. Misalkan ada anak di peternak tua itu misalkan dengan ada hujan, ngabul dagangan, akan muncul inspirasi dia. Iya, benar sekali. Peka kita kan, Iya. kita menyuarakan sosial dan itu ada karma baiknya. Sehingga tidak ada sesuatu yang kebetulan. Karma baik dan buruk itu selalu menyertai. Iya. Benar sekali, karena saya kadang juga lihat suka keliling jalan-jalan gitu, lihat ini menarik, tak tulis dulu. Kadang pas main HP nih malam-malam ada kata-kata yang emang unik, tak catat juga. Terus kadang juga nanya ke teman, kasih aku satu kata yang menurutmu unik gitu, tak catat. Kebetulan yang pas kemarin di store Kebun Ayu Suramike itu judulnya Sekedar Singgah, dan itu ada kata yaitu swastamita, di mana swastamita itu artinya senja. Oke. Ini Sastranya mulai katanya. muncul ya. Iya, ada mulai. Bahasa apa tuh swastamita? Indonesia? Diksi Indah. Kayak apa ya bilangnya? Orang kemarin saya nanya ke teman saya, kasih aku satu kata yaitu swastamita gitu dia bilangnya. Terus tak cari-cari di gini, oh artinya senja gitu. Ya. Contohnya kalau kaitan dengan kata gitu, ini boleh kita menggunakan kata yang sama. Tapi kalau puisi itu sebenarnya kan sudah beda yang puisi kan iklan itu langsung dengar langsung gini kan. Iya. Kalau puisi itu kadang-kadang ada yang bisa langsung menggugah, yang puisi-puisi yang sudah padat, dan membuat puisi-puisi padat. Puisi yang mudah dimengerti, yang tujuannya untuk menggugah orang langsung hari itu. Contohnya puisinya, misalnya puisinya Wiji Tukul gitu. Hanya satu kata lawan, karena dia tidak punya kata-kata lagi untuk menghadapi kediktatoran pada zaman itu. Ada yang memilih satu kata puisi, satu kalimat yang sangat apa, kalimat apa aku pakai supaya orang langsung ngerti. Nah begitu nanti ada dalam memilih kata itu, bukan kata sulitnya yang penting, tapi bagaimana daya gugahnya gitu loh. Daya pendobraknya. Daya pendobraknya begitu aku selalu pakai swastamitas ngomong dengan dia, pasti dia kalau dia nggak tahu artinya dia tidak langsung tersentuh. Tapi kalau mengatakan senja di mata, nah kamu daya sentuhnya itu yang cari. Jangan kata sulitnya. Kata sulit itu jangan dipasang-pasang supaya dia nggak ngerti. Enggak, puisi bukan gitu. Puisi setiap orang bisa berbeda menafsirkan puisi itu. Nah puisi karena misalnya senja di pelabuhan kecil, aku terkejut. Mana kita pernah berpikir senja di pelabuhan Belalang? Romantis banget. Sore hari, membawa dirinya baru patah hati senja di pelabuhan kecil, bla 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 bla. Sekarang selamat jalan. Kita bayangkan, aku merasakannya tuh, aku lagi patah hati, nulis 100 surat hanya 100 surat cinta, 110 ditolak. Seperti itu, tebak sedihnya kan situ kayak itu maksudnya. Kayak ada nanti gitu. Jangan saya lihat. Tapi gimana dia tiba-tiba ketika ngomong itu, Pak Edi ngomong, ih itu kok puitis banget. Tadi dia belum tulis, kamu bisa curi itu. Ambil. Kalau ngomongan dia itu tiba-tiba dia keluar, ketika jiwa romantiknya keluar baru puisi temanmu itu. Tapi dia nggak nulis. Kamu peka menangkap itu enak sekali kalimatmu itu untuk kupindahkan dalam kamu simpan dulu kan. Itu kadang-kadang itu kita dapatkan wahyu itu apa ini skala itu, karena saya kan nggak tahu ketika saya nulis kok saya bisa punya kalimat begini ya. Ketika saya menulis naskah drama Ranggalawe sampai sekarang saya nggak.
tidak ada kemenangan yang sempurna. Tidak ada kemenangan tanpa suatu rasa menang selalu menyisakan kekecewaan. Karena Ngelawi kan menang, berhasil menang Majapahit, tapi dia kecewa karena dia tengah yang manapun. Dan itu menjadi semacam kalimat kutukan yang sampai sekarang ada ternyata kan. Sekarang kalau ada orang menang apapun menang politik, apapun menang, pasti kan harus siap-siap kita tuh nyansek kau. Padahal kau merasa berjuang orang Ngelawi begitu. Tidak ada kemenangan yang menyisakan kekecewaan. Mau tahu? Ketika kita menghayati banget sesuatu, kamu akan dituntun oleh sesuatu kekuatan yang nggak ngerti kita ya. Siapa yang bisa Newton itu bisa ngeliat Newton benar apel jatuh itu. Apel jatuh itu biasa. Hanya orang-orang yang memang diberkati untuk gitu. Enggak ada apel jatuh, ngapa apel jatuh kan jatuhnya turun, kenapa enggak ke atas ya? Oh ternyata ujung-ujungnya malah gravitasi sampai sekarang berguna tuh. Nah itu jadi ya. Mungkin bisa tambahkan. Ini untuk kata-kata seperti kata Pak Putu tidak, sekali lagi bukan sulit tidaknya, tapi ingat daya dobraknya dalam membaca. Gitu. Mungkin dalam tahap awal pembelajaran menulis oke, Pak bisa Pak Putu. Tapi untuk mematangkan diri, cari kata-kata pendobrak. Dan saya katakan puisi-puisi yang itu puisi, kalau saya ceritakan itu puisi pop yang berada di media massa kebanyakan menggabungkan beberapa kata yang indah, tetapi maknanya kosong sama sekali. Itu cari kata-kata. Mungkin untuk memperbanyak pendarahan kata ya satu kunci literasi. Baca. Tapi baca jangan sembarang baca yang kalau memang ingin menggeluti lebih dalam lagi, baca yang karya-karya sastra yang berkualitas. Dan kalau saya, versi saya ini yang berkualitas itu yang di Kompas. Nah, Kompas ada arsip Kompas tuh ada di Google. Dan mungkin puisi-puisi karya Jengki Sunata, Frans Najira. Nah, ada puisi Frans Najira tuh bagus-bagus sekali. Frans Najira, Jengki Sunata, cari di Google. Ada itu yang sepenuhnya. Itu bahasanya menulis ada almarhum Pak Aftau lagi. Wah, itu tuh bisa dijadikan peta kebahasaan bagi pemula di sana untuk memperbanyak pendarahan kata. Sekali lagi, udah biasa di rumah dan studio, kata-kata indah itu tidak mutlak bisa digunakan dalam puisi. Cari kata-kata yang mampu mendobrak. Oke, segitu dulu biasa ada bareng di rumah dan di studio. Tapi tepuk tangan ya karena dia karena itu seperti Octavio Paz dia mengatakan, saya punya teman namanya Warisat sana, sekarang penyiar ya. Saya satu kamar dengan dia, artinya saya kamar kosnya dia sering melalui dan tidur sana. Dia kan obsesi dengan menulis itu, dia sampai minggu dengan menulis. Nggak selesai karena dia seperti kalau kita lihat sekarang kan dicoret-coret berkali-kali. Nah jadi begitu juga ketika menulis puisi itu kita mengira itu sudah selesai. Enggak, ini kok kurang panjang, ini kok kurang metafornya terlalu ini kak lagi dicari. Maka ada yang mengatakan bahwa seperti Octavio mengatakan dalam puisinya, puisi adalah puncak penderitaan penyair, bukan penderitaan dalam tanda kutip kelaparan, tapi sebenarnya itu puisi itu hasil pertapaan kan. Lalu kita konsentrasi tinggi lagi ben bangun puisi benar ini enggak gini sampai akhirnya jadi satu puisi. Lama-lama karena begitu biasa sehingga kalau Wari bicara itu kalimatnya udah enak banget kita dengar. Kalau saya kan dia kan karena biasa dia menulis kalimat pendek yang terpilih. Kalau saya kan orang teater, saya kalimat narasi, kalimat novel saya enggak novel kan berusaha tuh panjang kan. Baru jadi gitu. Jadi jangan marah lekat itu lagi mau kabar, tapi usaha itu penting di awal. Kamu bertemu dengan Edi, dengan Kak Mentaraga, dengan Kak Putu Satria. Ini sebuah perjalanan aja, tapi kamu harus nanti lama-lama ketemu dengan membaca karya-karya puisi bagus, puisi gini standar tuh.
kita juga bukannya tahu bagaimana si penyair itu menulis, tapi kita tahu juga sebuah gaya itu berbeda-beda. Kayak puisinya Sutarji, adik tahu Sutarji? Nah, kayak puisinya Rendra, kayak Rendra, Karel Anwar, di mana letak posisi sampai ke angkatan jauh, misalnya Pujangga Baru, Amir Hamzah, Cintaku Jauh di Pulau. Kalau lihat gimana gininya dia, bagaimana angkatan Pujangga Baru menulis waktu itu, bagaimana angkatan 45, kenapa bisa lahir angkatan 45? Karena ada dobrakan cara pengucapan. Kemudian Sutarji melahirkan dia gaya ucapan di mana dia kredonya membebaskan kata dari makna. Kan mantra itu kan mana apa tuh tak mantra. Tapi dia kenapa? Tapi banyak orang ngerti sebenarnya dia sendiri menyalahkan karena puisi-puisi dia semuanya itu tidak membebaskan kata, malah ada makna. Misalnya yang tertusuk padamu berdarah padaku, tanah air mata. Kamu bayangkan dari mana dapat kalimat tanah air mata, mata apa itu lalu kalian sudah dikepung, menyerahlah ke dalam ke kedalaman air mata kami. Sekarang kan menyerahlah, kalian sudah dikepung oleh kedalaman air mata kami. Air mata, kalau banjir cocok ya. Air mata itu ternyata kedalamannya itu orang supaya penyair bisa membaca kedalaman air mata kami. Kan penderitaannya. Menyerah sekarang Jakarta orang kan menyerahlah. Kalian sudah dikepung oleh kedalaman air mata kami. Tanah pembaca-baca. Jadi banyak punya perbandingan. Kamu nanti lama-lama mulai secara alami mahir nulis gaya ini bisa. Akhirnya baru kamu mencari jati diri. Jadi lagi di mana kita ini? Apa kita mau minum Frans, Najira, Wariusat Nanga, Jengki, Unggulan Luparangi, Rendra, Sapati Joko Damono, Damono kan apa puisi apa yang itu terbang apa? Aku ingin menjadi citamu seperti sederhana. Sederhana sih puisi. Itu nggak cocok dibaca untuk sebuah pembacaan publik sebenarnya. Ada puisi akram hanya bisa dibaca dengan lembut. Kok puisi Rendra memang sengaja dipilih untuk gini kan? Oh iya, marah karena air tidak mau gini maka air akan mengikis batu. Kan memang puisinya gitu dia. Seperti Karel Anwar kan kalau sampai waktu aku mau. Mana bisa dibaca? Bisa juga dibaca gitu. Ya, menarik, keren. Aku suka dengan orang yang menulis. Kamu juga menulis ya? Harus belajar menulis. Ya. Nggak usah gini belajar nulis. Laman sekarang dari sekarang ini karena udah belajar nulis kan pemilihan kata ada kan, kepekaannya ada. Sing penulis nggak. Jangan dikira bapak ini sudah umur segini, kamu umur kan masih kecil. Aku udah umur 60 sekian. Jadi kira langsung bisa menulis itu. Tetap perjuangan. Menulis satu lembar tuh Kudo kan menang tuh. Kita perjuangan maka tuh karya sastra tuh mahal sebenarnya. Wajar kalau kita membeli karya sastra segini, kalau orang kaya itu 1 M tak beli. Kalau orang karena aku belum kaya, aku hanya bisa membeli harga 100 per 200. Tapi hari ini akan kita bagikan buku-buku gini untuk mengisi acaranya. Ini tulis oleh si Suparto ya. Ini ada dari Bunda, soal Bunda yang borong karya buku teman dulu untuk dibagikan. Yuk kita lanjut lagi. Oke, sebelum lanjut kita break dulu Kak Penyiar. Oke Kak Edi, buat fans Tia Radio Barong, sebelum lanjut nih karena topiknya semakin seru ya. Nah jadi Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. So buat fans Tia Radio Barong jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Ekspektasi
terus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga ada Kak Edi, Kak Mintaraga, Kak Putu Satria dan juga ada
siswa dari SMA Negeri 1 Seririt. Oke, jadi langsung aja ya kita lanjutkan. Silakan Kak Edi. Oke, terima kasih Kak Penyiar. Halo adik. Sudah siap-siap ini. Dalam jejak terjalin erat. Keluarga, pelabuhan hati yang tak terpisahkan. Tempat cinta dan doa selalu melekat. Dalam pelukan ibu, rasa hangat mengalir. Ayah dengan senyuman penendu jiwa yang letih. Adik dan kakak, sahabat setiap kelakar. Bersama mereka tak ada yang terasa perih. Di meja makan, cerita mengalir seperti sungai. Tawa dan tangis, kenangan yang tak terlupa. Setiap suap nasi penuh cinta dan doa, menguatkan kita dalam suka dan duka. Rumah dalam kehangatan kita saling menggapai, menghadapi dunia bersama berjuang. Keluarga, sinar dalam setiap langkah, mengajarkan kita arti kasih sayang. Dalam pelukan mereka, kita temukan arah menuju hari esok dengan penuh harapan tenang. Oke. Ini hampir sama tipe pembacaannya ini. Hampir sama tipe pembacaan, cuman tadi masih monoton ya. Iya. Masih monoton dari awal sampai akhir monoton. Padahal penguasaan materi puisi itu sudah bagus sekali penguasaannya. Kapan jeda, saya perhatikan tadi sudah mengenang. Cuma sudah. Ya. Kapan penekanannya itu kurang pas. Kurang ada, tidak ada. Bukan kurang, tapi tidak ada. Kapan penekanan? Gitu. Slow. Apa yang penekanan? Lagi slow. Ya. Oke. Tadi Pak Udo mengatakan bahwa membuat puisi itu seperti sebuah pertapaan, sebuah meditasi gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa seorang penulis puisi, seorang arsitek kata. Merasakan nggak bagaimana proses penciptaan puisi itu? Merasakan sih. Oke. Gimana proses penciptaan itu? Bisa jelaskan nggak ke fans? Berapa lama selesai itu? Kalau saya buatnya sih hampir sebulan. Hampir sebulan, ya. Sebenarnya ini saya perhatikan sekarang orang bangun rumah itu bisa sebulan. Itu udah akan selesai kutak-katik. Iya, kutak-katik gitu. Karena saya ini dari keluarga juga, kayak sebelumnya mohon maaf saya udah nggak punya bapak gitu, jadi saya kayak terinspirasi ingin membuat puisi tentang judulnya Rumah gitu, dimana rumah itu nggak hanya gimana ya bilangnya ya, tempat bercerita gitu. Karena saya seperti sungai, itu kamu percakapan mengalir seperti sungai. Karena saya juga jarang di rumah gitu, jadi
Ya gitu tentang rumah jadinya. Kemarin juga ini dari sebulan yang lalu buat puisi juga, baru kemarin tak tulis, judulnya Bahu Terindu. Itu juga menceritakan kisah tentang ayah dan ibu gitu, dimana kita jarang ketemu dengan ayah. Kenapa namanya Bahu Terindu? Karena ayah itu adalah kepala keluarga yang bisa kita sender anak dan ibunya bersandar di bahunya. Oke. Tapi saya merasakan ada bau feminim dalam puisi itu. Bau feminim yang artinya kalau saya tidak tahu kamu mencipta, saya kira pencipta puisi tadi itu adalah puisi cewek, cipta cewek gitu. Saya itu puisi feminim kan. Ya lembut bahasanya lembut ya, mengalir dia seperti sungai itu, pokoknya lembut. Jika orang yang membaca puisi itu ini karya cewek ini, mungkin seperti itu. Oke, mungkin jiwanya juga ada kan gitu. Nah nanti kan dia setelah sampai kepada waktu ini kan, kalau kamu emosi yang sama atau kerinduan yang sama atau opsi yang sama, kamu tulis 5 tahun lagi pasti beda. Kamu mungkin berpikir tadi kan masih baru seperti itu cerita kita baru belajar juga. Ya setelah sekian itu kamu ingin lagi menuliskannya tentang kamu rindu sama ayahmu, kamu menuliskan lagi, mungkin kamu akan menemukan suatu kata yang lain lagi, ungkapan daya ungkap yang lain yang ternyata gininya mungkin lebih matang dia. Bukan sekedar rindu tapi bagaimana bijak itu, misalnya bijak seperti itu pasti akan terjadi itu. Jadi saya nulis sesuatu, nulis drama lah misalnya. Ketika saya nulis drama Subak tahun sekian dengan tahun sekarang ini saya ulang lagi, saya perbaiki hidup dia, enggak saya selesai. Ketika saya pendaskan lagi lain lagi. Nah kan kalau orang mencari naskah, kamu ada naskah yang versi tahun berapa nih? Nah, seperti itu. Puisi seperti itu juga nanti, makanya adik bagus jangan sampai hilang itu arsip-arsip gini ya. Kalau kamu nulis itu di tahun berapa itu? Nah, kirim nanti ya, nanti dibagikan ke ibunya. Tulis nanti kita bukukan. Ya. Yang mana? Ini akan dijadikan. Semua punya kesempatan untuk bukukannya. Cipta karya, kirim ke Google Form yang ada. Ya. Ada nantinya asal sekolah, ada biodatanya kan, ada bionarasi dikit, lalu karya. Nanti kita kurasi bertiga dengan Prof yang itu, lalu kita bukukan. Keren banget. Oke, dan ini kalian kemarin diundang kan ke sini kan? Untuk kedepannya kita kita mengharapkan datang sukarela gitu. Kalau Anda punya karya, datang aja ke sini, ajak gurunya atau hubungi langsung. Di kontak dulu ini, kontak dulu Chandranya kan, sehingga diatur. Ini kan kalau sudah tercipta di sekolah di Belalang ini sudah terjadi hidup lagi komunitas-komunitas sekolah sastra di sekolah itu. Mereka kan punya jadwal, tidak hanya pertemuan itu, ada pertemuan keluar itu kita coba sudah di sekolahnya dia sibuk latihan matang. Yuk kita siaran, kebetulan ada komunitas sastra di Radio Labarong. Kita mau ngisi nih, karena dia kita atur aja jadwalnya. Mungkin tahun depan kita akan mulai seperti itu. Sekarang masih terus mencoba mencubit komunitas sastra di sekolah-sekolah biar hidup. Seperti itu. Dengan demikian nantinya kalau sudah tercipta jaringannya itu, jaringan sastra di sekolah-sekolah yang ada di Belalang ini, semuanya sudah tahu ini, ya tinggal kita susunnya jadwalnya. Artinya siapa yang mau, mungkin 10 komunitas langsung datang kemari kan nggak sempit. Kita yang jadwalkan dulu. Ya. Makanya ini belum kita ngundang orang-orang dari Jakarta kemari, kita kalau kesempatan ngobrol, nanti kan ada workshopnya juga. Oke, Pesado Barong perlu diingat bahwa Gita Sastra ini mungkin acara sastra radio yang pernah ada cuma yang masih eksis, yang masih eksis ini radio di Labarong ini gitu. Kita menjadi semacam perantara komunitas-komunitas yang ada di sekolah
untuk menampilkannya di sini. Lalu kita evaluasi seperti tadi kan ada pembacaan desa, ada pembacaan adiknya yang satu. Kita berikan masukan gitu, masukan bagaimana pembacaan yang baik, bagaimana interpretasikan puisi, dan itu tidak saja pembelajaran bagi yang datang gitu, tapi yang mendengar live kami gitu. Jadi kita semacam media seperti itu, dan ini penggagasnya tentu saja seorang yang besar sekali, Bunda Putri Suhasini Koster gitu. Dia adalah sastrawan sejak ini. Kebetulan beliau berhalangan hari ini. Ya, jadi di Jakarta anaknya kan. Ya, sudah anaknya gitu. Cum laude ya. Cum laude. Selamat untuk Bunda Putri. Ya. Dua ini kebetulan dua selamatnya ini. Ya. Selamat untuk Bapak Wayan Koster sudah dapat rekomendasi dan juga untuk wisudanya nanti Oke. Ini ibu gurunya yang membina anak-anak niki ya? Nggak sering kumpul-kumpul sekedar. Ya. Dulu di Uniksa nanti. Iya, Uniksa. Oh, berarti kan maka adik-adik nggak salah nih guru-gurunya udah meluangkan waktu untuk begini kan. Di sekolah ngobrol ada apa dikit tanyakan, dia kalau bu gurunya tahu dia pasti dikasih tahu, kalau enggak pasti ngontak Pak Edi itu bagaimana sih, sehingga betul-betul kalau kita hanya mengharapkan pelajaran sastranya dari itu pasti kurang. Peta sastra, maka peta sastra itu kadang-kadang di sekolah itu kan berhenti pada puisi Kalendor sampai puisinya siapa aja tuh, kan nggak tahu siapa penyair di Bali, ada Edi, ada Wari, ada Jengking, atau pasti tak masuk dalam buku. Masuk kemarin kan ada penelitian itu. Ya, pengkategorian kan. Ya, kan belum kan? Belum. Jadi di sini perlunya kita tuh nyata di Bali ada penyair besar-besar yang karya Tandi. Siapa tahu? Saya lagi beli bukunya itu yang puisi Chamsi-nya itu. Udah sekarang udah masuk mana? Itu bagus-bagus kan? Kita nggak tahu. Terutama kalau saya sebagai orang Belaleng, maaf ini bagi yang bukan Belaleng, dari Belaleng, saya atau orang yang tinggal di Belaleng akan malu kalau sampai saya tidak tahu kekayaan Belaleng itu apa saja sih di bidang budaya, khususnya di bidang sastra, yaitu penyairnya siapa sih penyair di Belaleng, siapa sih yang menulis drama di Belaleng, siapakah menulis novel di Belaleng. Kalau tidak tahu yang baru-baru, yang lama lah, misalnya Panji Tisna. Nah, kalian tahu siapa yang Panji Tisna? Tidak nanti belajar. Tidak tahu. Ditanyakan sama gurunya. Jangan sampai saya sendiri kan mulai menghidupkan itu ketika saya dalam. Dulu saya orang Belaleng tapi di Denpasar. Setelah pulang ke Singaraja, saya berpikir kalau saya ke Denpasar itu saya harus punya kebanggaan, selain bangga dengan masa lalu Belaleng yang hebat seperti ini. Dulu kan pernah jadi ibu kota, tapi saya punya bangga karena saya punya ternyata pengarang namanya Anak Agung Panji Tisna. Itu kan angkatan penjaga baru yang dari Bali. Novel-novelnya antara Sukraning-Gadis Bali. Maka saya garap novel Sukraning-Gadis Bali dalam bentuk pertunjukan drama teater saya. Supaya orang tahu mereka, kalau orang Belaleng ditanya saya, kamu kenal nggak? Kamu tahu karya Panji Tisna? Enggak, kan agak enggak mesti deh. Lalu itu ke pengarang besar tuh. Nah, tahu penyair di radio? Enggak, lagi-lagi nah. Padahal karyanya sudah nasional kan, menang-menang banyak. Seperti itu. Nah itu pentingnya, tidak hanya sastra itu belajar di sekolah, belajar masih di kemana, perlu gini ningan-ningannya lama-lama terbentuk dengan sendirinya. Seperti dikatakan Pak Edi tadi, ketika kita membaca sesuatu yang sudah kita tahu, tangan dengan sendiri bergerak. Kalau saya di teater, didramatisir semuanya, dibesarkan. Ketika bilang gunung, nggak mungkin kita gunung gini. Iya. Kalau gunung gini lah lagi nafsirnya kan. Kalau gunungnya Tuhan pasti begini orang-orang kan. Tapi cari apanya? Ya Tuhan, kan nggak mungkin itu. Pasti gini Tuhan. Di pintumu aku menutup. Pasti kan aku bisa karyawan waktu. Menutup Tuhan di pintumu aku menutup. Memang orang Bali sih atas bawah itu sama-sama dihormati kan. Betara putih, betara putih. Itu ya. Oke, lanjut ini sekarang. Ini udah bahasa nih? Belum, ini terakhir bahasa Inggris. Oke. Ada siapa nih? Keren banget. Moreno, apa saja kegiatannya tentang sastra di sekolah? Kalau tentang sastra sih, pengalaman pertama saya dalam membaca puisi juga kemarin sempat sama
Kak Radin ya, gitu. Sama puisi bahasa Inggris itu. Itu pengalaman pertama sekali mencoba berpuisi dan sayang sekali tidak mendapatkan juara. Dan itu saya terus mengembangkan bakat saya di bidang puisi tentunya ya. Jadi kemarin juga sempat lomba di STI, itu bersama desa saya membuat puisi tentang berkaitan dengan Bung Karno. Nah, jadi setelah itu sastra yang saya buat sih tidak banyak. Sama puisi yang kemarin itu aja. Berapa karya yang sudah tercipta? 2 karya. Nanti kirim ya. Oh iya. Inaugurasi. Oke. Mau bacakan puisi Kaira sendiri atau karya Bunda Putri? Karya Bu Putri Sastini. Oke, silakan ajukan. Kalau ini masih kurang karena saya masih baru. Hamba, karya Niputu Putri Sastini. Saat pamit, kau sisakan luka tentang harapan tak sampai. Kau pasung harapan di lingkar puting beliung. Semua kandas, tapi kau masih punya harapan dan menggadaikannya kepada Tuhan. Kau menjadi budak, menjadi hamba bagi Tuhan. Hanya diam dan mengangguk-angguk. Kalau aku adalah kau, ku hadang si ganas dengan pedang, menjadi penentu siapa yang punya harga. Karena lebih baik tak menghibah kalau hanya untuk menghamba. Ini yang saya suka. Mulai berani. Mulai bermain. Apa? Di Wayu. Desa. Desa. Masih lak, kamu masih lak. Dia udah berani dia. Ini yang saya maksud ini apa namanya penekanan. Penekanan itu kan ada suara keras tadi. Ada yang kalimat-kalimat tertentu dalam puisi itu yang bisa dikuatkan dengan pengucapan gitu. Tadi kamu kan tidak ada desakan. Coba eksplorasi dari puisi itu, gitu. Sehingga kalau mau itu dibaca. Nggak tahu, ini mau itu yang baca. Kalau mau itu explore Kalau dulu. harus lebih gini lagi, apalagi di panggung kan? Iya, kamu harus begini. Mungkin dia lebih ingin mendalami dulu puisi, bisa lebih menghayati. Nanti pas gitu harus diginikan hasilnya. Kalau kayak pembacaan seperti tadi, jurinya tertidur. Padahal modalnya bagus, suara bagus. Suaranya bagus. Itu yang tidak ada tadi ya. Oke, ini juga belum ada. Usahakan baca yang seperti tadi itu. Paham? Ekspresi ada. Dia tidak melulu baca di mata keluar dia. Dengan tatapan mata tajam. Tadi yang saya perhatikan ada matanya. Kalau dia sudah menjiwai, otomatis matanya akan bergerak tajam. Tangannya juga. Dan dia tidak terpaku pada teks. Lihat teks. Itu pembaca profesional kan seperti itu. Dia sudah mendekati ya. Aku juga belajar dari dia. Saling belajar. Di seperti itu fungsinya kita di sini, kita apa namanya, kalau ada yang mencipta, oke, bacakan. Bagi yang suka membaca, bacakan puisi yang lain, sehingga ada dengan ini membacakan tahu kekurangan masing-masing, ada yang mengomentari. Itulah peningkatan sebenarnya, sehingga ketika belum datang ke sini mungkin tidak tahu apa sih kekurangan saya, kenapa saya tidak dapat juara itu misalnya. Dengan berdiskusi seperti ini tak akan tahu kekurangan kita. Oh, di sini saya kurang, ini yang saya perlu tingkatkan. Yang seperti itu. Semakin banyak pengalaman nanti akan menambah ilmu dan pasti memperbaiki jadinya kemampuan kita itu.
sering juga saya sering tekankan sama anak-anak, nggak dapat juara, yang penting pengalaman. Tahu jadinya dari rekan, mungkin dari lawan gitu, oh begini ini bagus loh, nanti mungkin saya bisa lebih bagus dari ini gitu. Ya, jadi pengalaman itu yang terbaik sebenarnya. Oke, sekarang saya diskusi dulu dengan Bu Gurunya ini. Bu Guru. Gantian ya. Iya. Apa namanya? Bagaimana menemukan bibit-bibit sastra seperti ini? Iya. Sekolah. Iya, Ini benar dan bukannya gimana? Kemarin kita kan saya sudah sempat katakan kita itu kumpul di dalam event podcast, extra podcast gitu. Jadi di sini saya lihat dulunya awalnya mereka tuh nggak tahu minat bakatnya tuh ternyata di sini bagus banget gitu. Terus saya lihat kamu kayak ini Moreno, suara kamu bagus banget. Ya, suaranya bagus ya. Terus saya berikan dia kesempatan untuk event-event di lomba puisi kayak kemarin bahasa Inggris. Ayo ikut gitu. Saya kasih motivasi mereka biar bisa ikut. Terus akhirnya mau mencoba mereka, terus belum dapat juara, ya nggak apa-apa, cari pengalaman gitu. Tapi saya sangat antusias sekali dengan modal suaranya itu, sehingga terus saya tekankan sama Moreno cari kesempatan lain lagi, kalau misalnya ada ayo ikuti gitu. Akhirnya yang lomba kedua ya Moreno, terus dengan desa gitu mereka belum dapat. Nah di sini yang terakhir ini dia dapat akhirnya, karena diselingi dikolaborasikan dengan seninya dia, bagaimana dia mensuling dan sebagainya gitu. Jadi di sini dia dapat, terus akhirnya dia baru bisa menemukan, oh begini loh style saya seperti ini. Sebenarnya dari awal tuh modal saya sering support, kamu dapat sekali di suara. Kemarin saya suruh, ayo ikut lomba gini, bagus gitu. Jadi ini juga Dwi juga saya lihat dari status story-storynya dia, kok bahasanya bagus-bagus, ini kayak bahasa-bahasa puitis pujangga gitu. Jadi saya perhatikan mereka, selalu perhatikan mereka dan selalu motivasi, kamu bagus di sini loh gitu. Jadi ayo latih lagi, ikuti kesempatan lagi, apapun itu ayo ikuti gitu. Terus kalau yang Radin itu karena memang bahasa Inggris pronunciation-nya bagus sekali, terus style suaranya juga pas banget, dia kayak storytelling, dia sering ikut storytelling juga, puisinya juga dapat, karena versi puisi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu agak berbeda. Kalau yang bahasa Indonesia deklamasi mungkin lebih seperti Pak Edi tadi katakan, tapi kalau bahasa Inggris dia malah membaca, seperti membaca, kayak membaca biasa gitu. Itu yang dicari. Makanya kemarin kenapa Moreno mungkin kalah waktu itu, mungkin ya karena si Radin ini dia memang benar-benar ya gimana ya, membaca puisi bahasa Inggris tuh stylenya seperti itu gitu. Jadi ya saya melihat banyak keunikan di antara mereka, di antara mereka. Jadi saya terlalu sering support. Jadi support untuk ikut, ada gini, ayo gitu. Terus kita, mungkin saya di sini tidak expert atau apa, tapi saling berbagi. Saya ngasih masukan atau gimana gitu. Jadi kalau ada apa yang mungkin saya tidak kuasai, mungkin saya bertanya sama pengajar lain itu yang lebih expert itu untuk menilai anak-anak gitu. Jadi saya senang sekali memberikan kesempatan mereka untuk menemukan bakat mereka. Jadi itu. Ya, bagus sekali kalau kita punya guru seperti itu. Usaha untuk menemukan. Itu mampu si guru yang benar menemukan, oh kamu tidak semua harus matematika, kimia. Dia makan di mana? Oh live ya. Live ternyata juara dunia itu kan bisa harum namanya. Udah mau menyaguran naknya. Kamu jangan mukul temanmu, kamu latihan tinjunya, kamu latihan. Ini seperti itu kan. Ini juga dua ini baru muncul ya, baru dulu awalnya belum apa, enggak tahu dia. Ini lecutan sebenarnya. Ada buat gini di sana Bu, buat apa namanya, komunitas sastra sih belum, mungkin nanti ya kita melihat dari minat dari siswa dulu. Kalau minat siswa banyak mungkin akan ada. Tidak menunggu menunggu banyak, artinya adalah hasilnya respon dari siswa atau aktivitas siswa yang cenderung menuju ke sana kan bisa difasilitasi, karena kita di sekolah itu kan ada SSD namanya, jadi untuk peminatan mereka, jadi kegiatan-kegiatan ekstra. Ada batas minimal? Batas minimalnya sih tidak, maksudnya jadi yang penting ada dari siswa itu ada, kita membuka sebagai memfasilitasi gitu.
Jadi yang suka sastra mungkin karena kemarin kita belum sempat diskusikan dengan pihak lembaga, tapi kemungkinan berikutnya pasti gini. Kalau ada acara-acara di sekolah itu mereka sering disisipkan untuk baca puisi. Iya, sering kita kadang kumpul di lapangan gitu. Jadi ada acara dulu acara yuk yang baca puisi, terutama yang juara-juara gitu. Mereka diberikan kesempatan untuk diberikan apresiasi lah untuk membacakan karyanya atau puisi yang yang mendapatkan juara sebenarnya. Ya, itu bagus kalau misalnya si dua adik ini akan nulis puisi. Siren nulis puisi Riki-nya Ini ya. benar. Itu kan ya akan memotivasi yang lainnya deh. Iya. Ternyata menulis puisi itu punya mendapatkan tempat yang bagus juga karena dia dibacakan di depan teman-temannya, guru-gurunya gini juga. Terus itu akan nanti tiba-tiba menular yang lainnya. Tiba-tiba ngapain kok dia saya diskusi nih gitu. Saya yakin kalau kita telusuri ternyata banyak loh siswa yang suka sastra, suka berpuisi gitu. Jadi tidak semua. Iya benar ya. Kemarin kita karena kumpul-kumpul di podcast gitu, jadi di sana kita sharing gitu. Dari pun gini kemarin juga MC, jadi public speaking ya. Jadi banyak anak-anak pengen coba. Ayo silakan games, dapat juara MC di desa kemarin itu di gini ya, public speaking Bali ya. Jadi mereka berusaha mencari ini. Oke, saya teringat waktu saya mengajar di SMP, saya membuka panggung ekspresi namanya. Panggung ekspresi. Jadi pada saat jeda semester, saat ulang tahun sekolah, saya berikan apa aja kesenangan siswa ekspresikan di panggung ekspresi, kita fasilitasi gitu. Nggak tahu sekarang udah saya tinggalkan masih ada atau enggak. Yang penting itu adalah media yang bagus untuk pertama memotivasi siswa lain. Itu yang kedua, dia semakin berani dia tampil di depan umum tuh latah dia. Dia ketika tampil lomba-lomba itu tinggal ngadu aja gitu. Dan ini juga model pelepasan penat siswa ketika di kelas belajar pelajaran yang tekanannya yang yang lumayan gitu. Di sini mereka bisa berekspresi. Iya. Mungkin itu semacam ide-ide saya sebenarnya itu mungkin di SMK mungkin saya terapkan ke panggung ekspresi itu. Ini dengan panggung ekspresi itu saya kami punya kelompok sastra. Siswa itu awalnya ketika ada panggung ekspresi kita menunjuk siswa untuk tampil gitu. Setelah mereka tampil 2-3 kali, di keempatnya kita tidak menunggu menunjuk lagi gitu, mereka daftar gitu. Bahkan sampai gini dijadwalkan ulang, kadang penuhan gitu, harus dijadwalkan ulang lagi. Mungkin itu juga semacam metode sekolah untuk melepaskan penat siswa ketika mendapat pelajaran sains gitu. Sebab ketika belajar sastra beda dengan belajar sains. Kalau belajar sastra itu kita memperasah pekerti kita sebenarnya, langsung maupun tidak langsung, dan itu tidak akan seperti cabai kita makan sekarang rasa. Ini pembelajaran sastra ini makanya ada sekarang pemerintah kan memasukkan sastra masuk kurikulum kan, karena mungkin baru menyadari bahwa sastra itu sebenarnya harus dipekerti orang gitu. Jadi dengan penelitian bahwa dengan sastra itu bisa meminimalisasi pembulian, yang dimana pembulian adalah salah satu bentuk kejahatan dalam dunia pendidikan, itu bisa direda. Makanya ada sastra masuk kurikulum gitu. Perbanyak yang seperti ini. Ini lecutan sebenarnya untuk sekolah-sekolah lain untuk mengasah budi pekerti, jangan hanya desain. Sediakan tempat-tempat khusus bagi yang pecinta seni seperti panggung ekspresi, ada podcast dan sebagainya, silahkan gitu. Oke, break dulu Kak penyiar. Oke, buat fans Setia Radio Barong, sebelum lanjut nih, seperti biasa ya, Rina mau puterin dulu nih lagu spesial buat kamu. Jadi buat fans Setia Radio Barong, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy.
Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Lepas